Itu ketemu lagi dengan saya Sirajuddin Hasbi di mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita sudah memasuki materi setelah sebelumnya kita melalui tahap perkenalan dan overview perkuliahan sehingga teman-teman sudah tahu harus ngapain aja. Tahu ya bahwa post-test itu harus dikerjakan setelah mendengarkan, menonton video atau membaca materi, tidak dikerjakan di awal. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Jangan kemudian terbalik lagi. Nah, pada perkuliahan kedua ini kita akan membahas mengenai bisnis mindset. Mindset itu adalah pola pikir atau cara berpikir kita sebagai seorang manusia. Jadi apa namanya? Cara berpikir, kenapa kok cara berpikir aja jadi materi perkuliahan kewirausahaan? Karena menjadi seorang pengusaha itu memiliki perlu mindset yang berbeda dibandingkan mindset apa namanya, mindset yang lain itu. Jadi sebagai seorang pengusaha dan pekerja itu mindsetnya berbeda. Menjadi seorang pengusaha tidak melulu mudah, tidak melulu apa namanya, gampang gitu ya. Tetapi menjadi seorang pengusaha dia itu bangun tidur sudah memikirkan bisnisnya, sampai nanti tidur itu memikirkan bisnisnya lagi, bahkan bisa masuk ke bawah mimpi gitu ya. Sehingga teman-teman perlu digarisbawahi bahwa mindset atau pola pikir kita sebagai seorang pengusaha itu perlu untuk kita kembangkan sejak awal. Sejak ketika kita menjadi seorang mahasiswa atau ketika kita belum punya usaha. Nah, mindset atau pola pikir itu pemikiran yang membentuk kebiasaan berpikir oleh individu. Nah, wirausaha sendiri itu adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen. Jadi, kita itu bisnis bisa jualan langsung kepada konsumen, tetapi juga bisa bisnis itu jualan ke bisnis yang lain. Misalnya kita punya toko kelontong itu bisa jualan ke orang yang datang, tetapi bisa juga kita jualannya ke rumah makan. Itu bisnis to bisnis atau grosir. Orang belanja ke toko kita untuk dijual kembali. Itu bisnis to bisnis. Kalau Anda ke Indomaret itu istilahnya bisnis to customer. Indomaret itu bisnis, Anda consumer atau customer gitu. Paham ya? Semoga ini dipahami karena ini dasar. Tetapi apakah kemudian kalau kita tidak punya niat untuk berwirausaha, lantas kita tidak perlu untuk punya mindset ini gitu? Jawabannya sangat perlu. Kenapa kok perlu? Karena bisnis mindset yang akan kita pelajari ini itu juga adalah kaitannya untuk bagaimana kita menjadi seorang manusia yang tangguh, menjadi seorang manusia yang bisa mengemban amanah di dunia ini sebagai pemimpin gitu. Jadi kita itu manusia diberi akal dan pikiran itu menjadi seorang pemimpin. Pemimpin memimpin umat manusia termasuk dengan makhluk hidup yang lain. Di situ ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Nah, mindset ini apa sih Pak gitu. Kita akan membahas lebih jauh dalam satu pertemuan ini dan silahkan dicermati baik-baik karena ini menjadi dasar materi kita sampai satu semester ini selesai. Nah, kalau misalnya dari mindset ini Anda mudah sebenarnya. Apakah Anda mengikuti perkuliahan ini atau tidak, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau tidak, itu mudah sekali. Mudah apa, Pak? Mudah karena kalau Anda masuk ke kelas ini masih terlambat, mengerjakan post-testnya terlambat, nanti mengerjakan tugas kelompok yang lain sudah mengerjakan Anda belum, atau sampai UAS nanti berarti Anda belum menerapkan apa materi yang disampaikan pada perkuliahan kedua ini gitu. Ya. Oke, mari kita akan bedah satu persatu apa namanya? Apa sih mindset untuk bisnis mindset ini gitu ya. Nanti kita akan banyak ketemu sama kalimat yang intinya adalah pengembangan diri. Oke, kita masuk kemudian mengapa sih ingin berwirausaha? Nah, sebagai seorang pengusaha, saya sendiri adalah seorang pengusaha, seorang praktisi. Saya punya bisnis di bidang food and beverage atau makanan kuliner. Kemudian ada di bisnis consumers good. Kemudian ada di consumers good itu swalayan seperti toko kelontong seperti itu.
kemudian juga punya retail online gitu ya, jual beli online, eh, punya jasa konsultan dan seterusnya. Tetapi apa yang saya capai sekarang ini tidak begitu saja, butuh prosesnya, termasuk tadi apa yang saya sebut sebagai business mindset, atau kata yang akan sering kita temui selama satu semester ini, mengembangkan diri. Jadi mindset berwirausaha itu adalah tentang bagaimana kita mau dan mampu untuk mengembangkan diri kita. Kalau alasan-alasan orang mau berwirausaha itu banyak sekali. Anda bisa baca nih, nomor satu, pertumbuhan pengusaha di Indonesia melonjak drastis. Sekarang itu rasionya 3,1% dari total penduduk. Tetapi targetnya itu 4%, masih 0,9%. 0,9 kan kecil, Pak. 0,9 kalau dari 270 juta orang itu berapa? Coba Anda hitung sendiri. Kan banyak sekali, ada sekian juta lagi gitu ya. Kemudian bermanfaat bagi orang banyak, sehingga kalau kita sebagai umat muslim, apalagi jenengan-jenengan Anda semua ini mahasiswa Yayan Salatiga, sebuah kampus Islam gitu ya, sebagai menjadi seorang pengusaha itu syiar. Kita punya kemampuan, kita punya pengaruh, sehingga kita bisa menggunakan pengaruh kita, kekayaan kita untuk melakukan syiar Islam. Syiar Islam macam-macam, Anda mungkin bisa menemuinya di mata kuliah yang lain gitu ya. Soal zakat, sodakoh, soal Anda membantu orang lain dan seterusnya. Kemudian poin ketiga, pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, membayar pajak. Ini secara, kalau tadi ngomongin soal syiar Islam, berwirausaha atau berbisnis, itu juga soal kepatuhan kita menjadi sebagai seorang warga negara. Kita bisa membayar zakat, kemudian kita juga ikut berperan aktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Orang juga bisa tertarik atau punya motivasi berwirausaha karena dia berada di lingkungan wirausaha. Pengusaha-pengusaha, ada yang teman kita udah jualan online, terus kita pengen jualan online dan seterusnya. Kemudian kebebasan waktu dan finansial sebagai alternatif ketika sulit memperoleh pekerjaan, terutama sekarang ya, masa pandemi ini kan meningkatkan banyak sekali orang-orang yang tadinya bekerja menjadi kehilangan pekerjaan. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, langkah apa yang perlu dilakukan untuk membangun pola pikir pengusaha? Nah, yang pertama itu Anda perlu untuk memiliki visi dan misi yang jelas. Apa sih visi dan misi itu? Kita akan kupas satu persatu gitu ya. Visi walaupun Anda sebenarnya bisa cari sendiri di internet. Anda pasti pintar, buka google.com, kemudian ketikkan kata kunci apa artinya visi, apa definisinya misi, itu akan muncul gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagian dari pengembangan diri. Tetapi karena di sini saya adalah seorang fasilitator pendidikan, memfasilitasi Anda semua untuk belajar, tentu itu sudah jadi kewajiban saya juga untuk memberi informasi terkait apa sih visi dan misi itu ya. Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan, gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan yang diinginkan. Sederhananya, visi itu apa sih? Cita-cita kamu ingin menjadi apa di masa depan, itu apa. Lalu kemudian visi misi itu biar kecapai ada misi. Misi itu adalah langkah atau penjabaran apa yang akan Anda semua lakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi. Kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin membuka rumah makan ayam goreng dengan cabang 10, itu visinya. Anda punya tujuan, langkahnya apa? Harus dimulai dengan bikin satu rumah makan dulu gitu. Kemudian melihat apa yang orang lain tidak lihat. Nah, ini sebenarnya agak sulit sebenarnya, tetapi saya sampaikan karena bisa jadi di antara teman-teman semua ada yang memiliki potensi menjadi seorang pengusaha yang hebat. Salah satunya adalah Anda memiliki pikiran, wawasan yang mana Anda bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat, memikirkan apa yang orang lain tidak pikirkan. Itu ketika Anda punya visi dan misi tadi.
Kalau yang saya contohkan buka outlet 10 itu kan mudah, sepertinya mudah. Tetapi untuk mencapai ke 10 itu kan tidak mudah. Bisa jadi dia baru bikin satu langsung bangkrut karena udah salah sejak awal gitu. Tapi bisa jadi orang itu ketika dia bangkrut dia tidak menyerah, dia besok buka lagi gitu. Nah, itu visi dan misi. Bagian berikutnya, bagian kedua, membangun kepribadian diri yang tangguh. Mohon maaf ya kalau ada saya masih salah ngomong atau ada suara yang tidak seharusnya tapi masuk dalam rekaman ini gitu ya. Membangun kepribadian diri yang tangguh. Maksudnya apa sih? Nah, membangun pribadi yang tangguh itu tidak sekedar ayo kita semangat, ayo kita harus belajar serius, enggak. Tetapi membangun kepribadian yang tangguh itu enggak selesai hanya pada semangat. Tapi bagaimana semangat yang kita miliki, niat kita itu bisa kita implementasikan ke dalam sikap atau perilaku kita. Makanya kemudian poin pertamanya adalah memiliki etos kerja keras dan disiplin. Kita harus siap untuk kerja keras. Kalau Anda mau menjadi seorang pengusaha, jangan lembek. Kenapa sih Pak? Kenapa jangan lembek? Kan karena kalau kamu mau punya usaha yang bagus, kamu punya usaha yang sukses, maka lakukan dulu proses-proses menjadi seorang pengusaha itu dari awal, dari nol. Apa itu? Anda perlu mempelajari A sampai Z usaha yang Anda bangun. Kalau Anda ingin membuat rumah makan, belajarlah untuk memasak yang enak. Belajarlah untuk mengepel yang baik. Belajarlah untuk tersenyum pada setiap orang. Belajarlah untuk greeting, memberi salam yang menarik gitu. Nah, ini memiliki etos kerja keras dan disiplin. Kalau dari awalnya sudah lembek, kan nanti bisa bayar orang. Mindset itu buang. Kenapa? Coret. Kenapa? Mindset kita merasa bahwa kita bisa bayar orang itu salah besar. Kenapa? Karena karyawan kita, perusahaan kita itu dari diri kita. Dari ini kita, kepala kita, isi pikiran kita, dan hati kita. Kalau kitanya aja yang sebagai owner itu nggak paham, kita bisa dibohongin orang. Kita perlu loh ketika nanti karyawan punya masalah, kalau kita nggak paham operasional usaha kita, mereka tanya, mereka nggak tahu. Ya, kalau kita nggak tahu, mereka nanya apa, mereka nggak tahu, itu akan mengurangi kepercayaan diri mereka terhadap owner. Oh ternyata ownerku ternyata bodoh ya. Ternyata ownerku nggak mampu nih, masa aku kerja sama orang yang bahkan nggak paham usahanya apa kan gitu. Nah itu kan jadi problem lagi gitu ya. Kemudian fit dan sehat. Anda kerja keras, kerja tipes. Nah makanya kemudian bangunlah menjadi seorang jiwa yang punya kekuatan, yang punya kesehatan yang bagus. Kesehatan yang bagus, tidak tidur terlalu malam, bangun pagi, makan sayur, makannya tertib. Ada orang yang memang harus makan 3 kali, jangan terlambat, nanti kamu sakit mah gitu ya. Mulai dari diri sendiri kamu. Tidur cukup, istirahat cukup itu kunci. Jeff Bezos yang punya Amazon, orang terkaya di dunia, itu tidurnya nomor 1. Apa sih Pak kok tidurnya nomor 1? Ketika dia ditanya kunci suksesnya apa, kebiasaan diri dia apa utamanya, tidur 7-8 jam per hari. Istirahat itu nomor 1. Kemudian olahraga rutin, makan yang bergizi, bikin to-do list. Kalau saya itu selalu bikin to-do list. Ini coba saya lihatin ya. Jadi saya punya buku catatan gitu. Nah, di tiap hari ini saya mau ngapain aja gitu. Saya mau bikin materi apa. Kalau dia udah, saya centangin, kelihatan ya ada centang-centang gitu. Yang udah saya lakuin saya centang, yang belum saya lakuin berarti harus saya lakuin kan. Nah itu to-do list, mulai dari diri sendiri. Jadi kamu kerja keras, disiplinnya dibantu dengan bikin to-do list. Nah itu biar Anda semua itu menjadi pribadi yang tangguh. Ya, kemudian ada berusaha adalah salah satu kunci sukses, berlatih sejak dini, belajar dan bekerja gitu ya. Maksudnya apa sih, Pak? Ya berlatih sejak dini. Kamu itu kalau mau jadi pengusaha jangan nunggu nanti lulus.
Dari sekarang udah dibangun, dari sekarang udah belajar bangun pagi, dari sekarang udah mulai jangan begadang. Kenapa? Bisnis itu rata-rata dimulai di pagi hari, tutup di malam hari. Ada Pak yang bisnisnya malam, oh ada. Nah Anda pastikan, tetapi hati-hati, terlalu sering begadang itu bikin sakit, mudah sakit. Nah padahal Anda mau bisnis di jam berapapun terserah Anda nantinya. Tetapi bangunlah jiwa Anda itu punya fisik yang kuat, yang sehat dari sekarang. Kalau dari sekarang kerjaannya malam, keseringan nongkrong, begadang jam 2 pagi baru pulang, gampang sakit, repot nanti. Gitu ya. Nanti kamu akan kangen buat tidur. Karena nanti ketika Anda bekerja, jam tidur itu sulit sekali. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ada banyak hal yang mesti kita pantengin, kita monitoring setiap waktunya gitu. Kalau Serena dan Venus Williams, mungkin Anda tahu, mungkin Anda enggak. Tetapi Anda bisa mencari tahu. Kenapa ini saya jadiin contoh? Mereka itu petenis paling sukses di dunia. Dia mulai latihan mukul-mukul bola tenis itu dari jam 6 pagi sejak usia 8 tahun. Kalau dia nggak mulai dari usia 8 tahun, bisa jadi mereka nggak akan sesukses sekarang. Tuh. Jadi it's like Anda perlu untuk melatih itu dari sekarang. Ketika tadi saya menyebutkan Anda perlu tersenyum pada banyak orang, Anda humble. Untuk kenapa Anda perlu humble? Karena itu karakter Anda. Tidak ada sejarahnya sebuah perusahaan besar di dunia ini tidak menerapkan SOP untuk tersenyum pada pelanggan. Anda ke McDonald's, kasirnya pasti tersenyum. Anda ke bank BCA, satpamnya buka pintu, dia akan, selamat datang, ada yang bisa saya bantu. Itu ya udah SOP, wajib. Kalau Anda tidak mencoba itu dari sekarang, Pak saya kan begini, saya memang susah buat senyum gitu. Nah itu introspeksi. Anda lebih suka disenyumin atau dicemberutin sih sebenarnya gitu. Kalau Anda lebih suka dicemberutin, ya udah mungkin Anda cemberut aja ke semua orang. Tapi saya nggak percaya. Saya akan percaya bahwa se marah-marahnya kita, nggak sukanya kita sama orang, atau karakter kita memang susah senyum, mesti kita lebih suka kok ketemu orang yang senyum sama kita daripada orang cemberut sama kita gitu ya. Itu kuncinya ya. Kemudian belajar dan bekerja ya kalau udah di seperti saya ya, belajar sama bekerja itu nggak ada bedanya. Saya tidak memandang, saya tidak melihat saya mengajar di IAIN Salatiga. Saya baru mengajar di IAIN Salatiga, ini semester kedua saya. Saya diajak sama Prof. Seroji, saya memang mengenal beliau gitu ya. Saya tidak menganggap ini sebagai sebuah pekerjaan, tapi ini sebagai tempat saya untuk belajar. Untuk belajar tentang apa yang harus saya harus saya perbaiki dari bisnis saya. Saya harus belajar, oh ya mindset, berarti saya harus mentraining mindset kepada karyawan saya. Bagaimana cara saya mendisiplinkan diri saya dan karyawan saya gitu. Ketika saya menjelaskan nanti di pertemuan berikutnya soal keuangan misalnya, ya berarti saya juga sekaligus untuk belajar gitu. Apakah praktiknya, best practice-nya seperti apa? Saya butuh teori. Nah, kalau saya nggak ngajar, mungkin saya nggak akan belajar. Karena saya nggak ada kebutuhan untuk ngajarin jenengan secara teoritis. Kalau saya di perusahaan saya ya itu kan karena itu perusahaan saya uh, mungkin semau saya gitu ya. Kan ini perusahaan saya. Tetapi nggak, kita tuh harus belajar. Nah saya menggunakan momentum kesempatan saya untuk kerja mengajar di IAIN Salatiga ini lebih untuk belajar. Bagaimana saya ketemu sama generasi teman-teman, generasi Z, milenial muda gitu ya, generasi baru lagi gitu. Usia Anda mungkin belum genap 20 tahun gitu. Beda sekitar 10-11 tahun sama saya gitu. Nah, saya kan mempelajari, kenapa? Karena Anda adalah segmen konsumer saya. Nah, berarti saya harus belajar. Siapa sih saya jualan Chicken Day itu jualan kepada orang usia berapa sih? Orang usia sekarang, orang sekian sukanya makan apa sih gitu. Nah kemudian kita sebagai seorang pebisnis perlu untuk berani mengambil resiko. Apa sih berani? Nah harus kita ketahui ya. Mungkin kalau misalnya ini
dulu sebelum saya jadi pengusaha yang relatif mapan seperti sekarang, tak sampai tahun 2016 ibu saya itu masih nanya, "Le kok nggak ora pengen daftar CPNS? Kamu nggak pengen daftar CPNS gitu?" Ya karena saya memang dari dulu memang tidak punya minat ke PNS gitu. Tetapi ada banyak sekali orang tua yang seperti ibu saya mengharapkan anak-anaknya itu menjadi seorang PNS gitu. Kalau Anda menjadi seorang PNS kan enak. Anda berangkat masuk jam 8, jam 4 pulang. Setiap tanggal 1 Anda gajian gitu. Kalau menjadi seorang pebisnis, belum tentu Anda setiap bulan gajian. Saya itu baru membiasakan untuk mengambil gaji atau bagian saya setelah semua gaji karyawan itu terpenuhi, hutang-hutang terpenuhi gitu. Baru saya mengambil bagian saya. Kenapa? Karena bahaya kalau sebuah perusahaan gagal bayar ke karyawan atau bahkan gagal bayar ke supplier, itu tanda-tanda perusahaan yang tidak sehat gitu. Nah, itu resiko menjadi seorang pebisnis. Jadi tidak semata-mata menjadi seorang pebisnis itu bebas waktu maupun bebas finansial. Tetapi harus diingat bahwa setiap kita mengambil keputusan, itu Anda harus perhatikan 3 poin berikut ini. Satu, Anda terukur. Kita tetap ingat kemampuan kita. Saya, meskipun sudah punya beberapa bisnis, saya tetap tidak berani ketika saya harus membangun pabrik. Kenapa? Karena kapasitas saya baik secara pikiran, secara uang atau modal saya belum mampu gitu. Yang saya mampu adalah membuka cabang rumah makan lagi. Maksudnya adalah terukur adalah ketika saya nanti buka cabang rumah makan, saya gagal, saya masih tetap makan, masih tetap bisa bayar karyawan. Kalau saya bangun pabrik, pabriknya gagal, bisa jadi rumah makan saya yang sudah ada tutup semua untuk nutup utang saya gitu. Jadi terukur. Kemudian yang kedua, bisa dikembangkan. Bagaimana saya membangun Chicken Day, bagaimana saya membangun brand McD itu bisa untuk terus dikembangkan. Atau saya sedang merintis usaha-usaha yang lain gitu. Sama saya terbuka terhadap karyawan saya gitu. Bahkan terhadap mahasiswa saya. Sekarang itu ada satu mahasiswa saya yang dia itu bantuin saya di marketing, di media sosial. Dia mengelola media sosial usaha saya. Karena dia punya kemampuan, maka saya ajak join untuk berkembang bersama. Kenapa? Karena untuk mengembangkan TikTok saya udah nggak nyampe. Mengembangkan video, ya suara saya juga biasa aja gitu loh. Saya butuh orang yang dia lebih kreatif daripada saya. Kenapa? Karena bisnis saya masih sangat bisa dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah potensi sukses. Ya ini seperti nomor 2, Anda perlu tahu bahwa setiap usaha itu punya potensi sukses. Jangan ambil usaha yang dia tidak memiliki probabilitas atau kemungkinan atau potensi untuk menjadi bisnis yang sukses. Ambil sisi positif, tapi kan mungkin juga ya kita gagal gitu. Nah, setiap kegagalan termasuk saya tahun 2013 itu pernah punya rumah makan, joinan sama teman saya, gagal. Saya hilang berapa belas juta gitu. Zaman itu 16 juta. Zaman itu uang 16 juta itu sangat penting buat saya. Besar gitu ya. Angkanya besar buat saya gitu. Tetapi ya udah, saya ambil sisi positifnya dari setiap kegagalan atau tidak jalannya suatu program yang kita lakukan. Ya, saya belajar dari situ. Apa yang waktu itu saya tidak lakukan dan menurut saya keliru, tidak saya lakukan lagi sekarang gitu. Salah satunya adalah ketika saya terlalu banyak patungan sama teman-teman yang lain gitu. Orangnya terlalu banyak sehingga kita menentukan kebijakan itu sulit. Nah, itu salah satu sisi positif dari kegagalan itu gitu. Caranya macam-macam. Ada soal pelayanan, ada soal quality control produk dan seterusnya. Itu bisa kita bahas di di pertemuan yang akan datang. Mulai dari kecil, berpikir untuk menjadi besar. Start small, think big. Seperti yang sempat saya sebutkan di awal tadi, bahwa ketika saya ya ingin memiliki 10 unit usaha gitu ya, saya harus mulai dari satu. Kita tidak bisa gitu misalnya, ya sebenarnya bisa ya kalau kita anak orang kaya atau kita punya modal yang melimpah gitu ya,
bikin rumah makan langsung 10 bisa gitu. Tetapi saya lebih suka untuk mengajarkan dan juga untuk berbagi atau sharing bahwa kita mulai dari kecil aja dulu. Yang penting kita punya angan, punya visi yang besar. Start small, think big. Kenapa? Karena kita juga perlu untuk menguji bisnis kita itu bakalan diterima atau enggak sama orang. Kalau kita langsung buka 10 ternyata gagal, bangkrut semua gitu. Mending satu dulu, kira-kira teori kita, praktek kita udah bagus belum, sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat atau konsumen kita atau enggak gitu. Karena bahaya juga kalau misalnya kita langsung punya 10 gitu ya, terus kemudian gagal gitu. Blub, nggak punya modal lagi gitu. Kalau kita satu gitu kan, ketika tadi yang saya sebut terukur, kita masih mungkin untuk bisa bikin bisnis lain lagi gitu ya. Kemudian ya seperti itu, karena soal Anda belajar. Jadi sampai saya menjadi saya Chicken Day saya itu dari 2016. Sekarang punya 6 outlet. Tentu saya dulu harapan saya punya 10 outlet. Bisa saya langsung bikin 4 lagi. Mungkin bisa, tetapi kemudian saya akan mengambil modal dari usaha saya yang lain. Dan 4 yang baru itu aja belum tentu akan bagus. Kenapa? Karena 6 yang sudah jalan aja, tidak semuanya jalan dengan bagus. Ada yang bagus banget, ada yang bagus, ada yang ya biasa aja gitu ya. Ada yang bahkan harus kita pikirin, waduh kalau omset segini harus begini, harus berhemat di bagian ini dan seterusnya. Ya, jadi problemnya bisa beragam, bisa sangat macam-macam seperti itu. Kemudian nikmatin aja prosesnya gitu. Kenapa sih prosesnya? Kenapa saya harus ngomong ini gitu? Karena banyak di antara kita, termasuk teman saya atau keluarga saya, itu kadang tidak menikmati prosesnya, sehingga mereka tuh apa sih, orang tuh berbisnis pengennya kaya, pengennya jadi kaya raya, pengen jadi besar gitu ya. Padahal nggak bisa seperti itu dong. Namanya bisnis tadi proses pelan-pelan. Nah, sekarang itu yang Anda harus hati-hati adalah ada banyak sekali skema kaya mendadak. Skema kaya mendadak saya menyebutnya skema kaya mendadak. Jadi orang jualan barang ini aja nanti akan dapat sekian. Padahal nggak bisa gitu bisnis. Apa sih monkey business? Monkey business tuh contohnya ya mungkin kalau sekarang kayak tanaman janda bolong atau segala macam, antorium gitu. Dulu itu antorium gelombang cinta laku keras, harganya puluhan juta. Sekarang harganya berapa? Ada yang mau beli harga 5 juta nggak? Belum tentu ada gitu ya. Atau skema Ponzi ini sederhananya adalah MLM. Anda sebagai head kemudian ngajak orang nyuruh orang lain gitu. Kalau Anda di atas, di bagian atas enak, Anda bisa dapat uang dari yang orang gabung-gabung ini. Tetapi makin Anda di bawah, Anda akan makin sulit untuk dapat revenue atau pendapatan gitu. Tetap ingat poin pertama mengenai visi tentang bagaimana mengambil resiko dan seterusnya. Dan selalu ingat bahwa bisnis ini itu adalah, kalau dalam kejuaraan lari, dia ini lari maraton. Larinya 42 kilo. Jadi nggak bisa sprint cepet banget gitu dari awal. Kenapa? Kalau sprint nanti 2 kilo udah lemas gitu. Padahal kita yang penting larinya itu jauh. Bukan seberapa cepat kita, tetapi seberapa cepat di awal sprint. Mungkin orang pelari itu, kalau pelari maraton dia sprint tuh di mungkin 500 meter terakhir gitu. Tapi sebelumnya ya dia jaga kestabilan speednya. Biar apa? Biar dia pasti mampu sampai ke garis finish. Jangan sampai Anda bisnis itu baru setengah jalan udah ngos-ngosan, modalnya udah habis, padahal harus begini dan begitu lagi gitu. Karena mau bisnis tuh gak sekedar sewa tempat, beli peralatan, beri bahan, jualan. Ada promosi, ada promosi pun macam-macam ya, media sosial, pasang banner, bikin iklan, brosur dan seterusnya. Terus barang ada yang expired atau lost barang, itu harus kulaan lagi gitu. Barang peralatan kadang rusak gitu, sehingga ada maintenance gitu ya. Oke. Yang paling penting yang selalu saya ingatkan adalah selalu ingin mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman semua perlu kiranya untuk punya keinginan belajar bahwa gini, teori itu penting, bukan bahwa bisnis itu asal yang penting jalan dulu, yang penting ini. Enggak, bisnis enggak seperti itu. Bisnis itu yang penting
yang penting jalan. Oh enggak, bukan, saya enggak sepakat. Kenapa? Ilmu pengetahuan itu tetap memegang peranan penting. Anda sekolah di mana, Anda belajar apa tidak, dan sejak kecil itu akan pengaruh sampai sekarang. Kalau dari dulu Anda malas matematika, bikin perkalian aja ngitungnya susahnya banget gitu ya, Anda mau belajar perencanaan keuangan sulit. Anda tidak bisa belajar keuangan dalam satu malam gitu. Kenapa? Karena basicnya matematika Anda jelek. Nah, kalau sekarang itu enak, kita bisa belajar di mana saja, belajar apa saja gitu ya. Kenapa Pak? Lah kan ada internet, Anda googling atau buka YouTube, ada banyak sekali kan di situ gitu ya. Kemudian ini sebagai pebisnis maupun untuk mengembangkan diri, selalu ingat untuk memutakhirkan 4 hal berikut. Fakta. Anda perlu tahu apa sih fakta itu. Sesuatu yang tertangkap indera manusia, yang kejadian. Kemudian data. Sekian banyak fakta itu menjadi kumpulan data. Data itu kemudian menjadi informasi. Informasi menjadi ilmu pengetahuan. Fakta Ahmad memperoleh nilai A dalam mata kuliah kewirausahaan itu fakta. Datanya nilai ujian IPK lulusan IAIN 2019. Informasinya karena kita punya serangkaian data, dia bisa ngomong lulusan terbaik IAIN tahun 2019 adalah si ini. Dia nggak cuman karena nilai kewirausahaan dapat A, tetapi karena banyak mata kuliah yang dia ikutin yang dapat A gitu. Dibandingkan lagi dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, ilmu pengetahuan itu informasi, oh ternyata ada peningkatan, IPK lulusan IAIN bagus, diterima di perusahaan-perusahaan bonafit, bisa membangun kewirausahaan dengan baik, yang menjadi guru berprestasi di tingkat nasional. Nah, itu kemudian bisa menjadikan alasan mengapa IAIN Salatiga adalah salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah yang berkualitas dan jadi tujuan dari mahasiswa dari berbagai daerah. Itu namanya ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi ada prosesnya. Ada prosesnya ketika Anda itu memulai dari menemukan fakta, lalu dikumpulkan menjadi data, data itu kemudian menjadi informasi. Nah, dari informasi ini baru kita ambil kesimpulannya, ilmu pengetahuan atau sederhananya teorinya benar. Kenapa teorinya ini benar? Karena informasi sama datanya benar. Kalau dari datanya aja udah salah kita ambil keputusan, salah kita ambil kebijakan gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir, jangan lupa bahagia. Ya, kita sebagai manusia itu berhak ya untuk bahagia. Untuk senang-senang itu boleh. Terus waduh berat banget, nggak boleh. Makanya tapi ya suka-sukanya jangan kebablasan juga, terus nanti self reward terus gitu. Kita menghargai diri kita. Kita day off deh gitu. Kita jalan-jalan, kita makan enak gitu. Tapi jangan terus-terusan self reward terus gitu. Nanti boros malahan gitu. Ya. Nah, kemudian karena ya, nilai keislaman dari bekerja atau berwirausaha, niatkanlah dalam hati ini yang selalu diingatkan sama bapak saya, bahwa ketika kita bekerja, jadikanlah itu punya nilai ibadah. Niatkan apa yang kita lakukan sebagai bagian dari laku ibadah. Agar kita tidak hanya lelah, tetapi lelahnya menjadi lillah. Diberkahi oleh Allah setiap langkah kita. Kita akan bahas terusnya. Termasuk kalau Anda usahanya sukses ya jangan lupa bayar zakat, sering-sering sodako. Itu bagian dari agar rezeki kita itu suci, bersih, dan apa yang kita lakukan makin punya nilai ibadah. Oke. Dan tentu saja jangan lupa sama keluarga. Wah, karena terlalu sibuk kemudian lupa sama keluarga gitu. Ini saya ngambilnya mungkin kok ngambil contohnya bukan orang Islam, nggak apa-apa. Kita bisa belajar dari siapa aja. Kalau kata Mas Merdeka belajar, kata Mendiknas kan, Anda semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Anda bisa belajar dari siapa aja, Anda bisa belajar di mana saja. Warren Buffett ini salah satu orang terkaya di dunia. Dia adalah investor di pasar saham. Dia bilang pentingnya anak-anak dibesarkan normal yang mengajari tentang kemandirian dan nilai keluarga, agar ketika tumbuh dewasa selalu ingat tentang apa yang mendasari kita
ingin sukses secara finansial, dan tentang apa yang kita perlukan untuk benar-benar merasa bahagia. Balik lagi bahwa kebahagiaan kita itu salah satunya adalah melihat bapak dan ibu kita ini tersenyum. Atau ketika Anda nanti menikah dan punya anak, melihat istri kita bahagia, atau suami Anda bahagia, melihat anak-anak tertawa, menyambut Anda setiap pulang bekerja gitu. Itu kebahagiaan yang tidak ternilai. Walaupun saya sendiri juga belum menikah ya, tetapi ketika saya pulang, ketika saya bapak sama ibu nanya tentang apa yang saya lakukan gitu, mereka senang, mereka itu rasanya luar biasa. Bukan nominal uangnya itu gitu, atau ponakan anaknya kakak-kakak saya sama saya dekat gitu ya, saya pulang kerja ketika mereka pas liburan di rumah mbahnya gitu, saya pulang, oh Mas Bi gitu. Itu sebuah kedekatan yang tidak pernah bisa digantikan hanya dengan uang. Kita bisa ngasih dia hadiah tiap minggu itu, tetapi yang mereka ingat adalah perhatian kita, kehangatan kita sebagai sesama manusia. Jadi apa yang kita lakukan, selalulah berpijak bahwa ini kita niatkan untuk ibadah, untuk menjalankan perintah Allah, menjadi manusia yang terus-menerus ingin menjadi lebih baik, yang untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa diterima dengan baik materinya dan bermanfaat buat saya sendiri maupun Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.